Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang atau cara menggabungkan relay timer dengan satu buah kontaktor. Jadi di sini bagaimana caranya supaya nanti si relay timer ini akan awet dan tahan lama ketika mengerjakan atau menjalankan kontaktor 3 fasa ini. Jadi di sini saya memakai relay timer yang Omron yang H3BA. Dan ini kontaktor 3 fasa yang 2NC 2NO yang merek Inscom yang tipe N25 dan di satu buah MCB. Di sini inputan fasa dan netral yang 220 volt. Jadi untuk yang pertama sudah saya pasangkan dari fasa sini masuknya ke MCB. Supaya lebih enak, kita lepas dulu untuk relay timernya. Untuk relay timernya sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya untuk cara kerjanya. Ini untuk rangkaiannya. Untuk source-nya ya, lihat. Oke, untuk yang pertama itu bagaimana sih caranya supaya nanti agar relay timernya ini awet dan tahan lama. Jadi ketika relay timer ini bekerja dan menghitung waktu, maka akan menjalankan kontaktor ini. Dan ketika kontaktor ini kerja, maka relay timernya akan otomatis mati, tidak sedang menanggung beban kontaktor. Oke, caranya gimana? Lihat. Untuk yang pertama kita pasangkan dulu dari MCB sini outputnya masuk ke nomor 32 yang NC, yaitu yang NC kontaktor. Saya akan pasangkan dulu di area timer. Dan kenapa yang pertama itu harus dimasukkan dulu ke NC yang 32, nanti saya jelaskan. Kita pasang dulu kabelnya. Oke, sudah saya pasang dari MCB masuk ke nomor 32 NC kontaktor. Selanjutnya dari nomor 31 yang NC masuk ke coil yang nomor 7, yaitu coil relay timer. Kita pasang dulu ya, nanti saya jelaskan. Oke, sudah saya pasang dari NC yang nomor 31 masuk ke coil yang relay timer yang nomor 7. Selanjutnya yang dari nomor 2 relay timer dimasukkan ke netral yang 220 volt yang PLN. Kita pasang dulu ya, nanti saya jelaskan lagi. Oke, untuk pemasangan netral sudah selesai. Lihat, dari 220 volt yang netral PLN masuk ke nomor 2 yang relay timer. Nah, saya akan menjelaskan kenapa harus dipasangkan di NC, karena nanti ketika relay timernya bekerja sesuai hitungan waktu, maka kontaktor akan bekerja. Ketika kontaktor bekerja, maka nanti CNC ini akan tidak tersambung, sehingga relay timernya akan mati. Karena yang tegangan dari MCB tertahan di NC sini yang 32. Karena yang tidak tersambung, maka si relay timer ini akan mati. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita pemasangan yang masuk ke area kontaktor, yang dimana di sini ada A1 dan A2. Nah, nanti untuk tegangan yang dari MCB sini harus masuk ke A1 yang kontaktor. Ngambil tegangannya harus di mana? Nah, ngambil tegangannya itu kita sambungkan dari MCB sini dimasukkan ke nomor 6 yang relay timer. Kita sambung dulu, kita pasang dulu kabelnya, nanti saya jelaskan. Sudah saya pasang dari MCB, kita masukkan di NO yang nomor 6. Selanjutnya dari nomor 8 sini yang NO dimasukkan ke A1 yang kontaktor. Mau A1 mau A2 terserah, silakan bebas ya, yang penting ke coilnya. Oke, kita lanjut cara pemasangan kabelnya. Kita pasang dulu. Sudah saya pasang dari nomor 8 masuk ke A1 atau A2 di sini. Saya masuknya ke A2. Oke. Nah, selanjutnya si coil ini kan butuh yang namanya netral. Kita pasangkan dari A1 masuk ke netral sini, gabungkan. Oke, kita pasang. Oke, yang dari A1 yang dari kontaktor netralnya sudah saya gabungkan ke netral yang relay timer, sehingga masuk ke netral yang PLN. Nah, sekarang untuk pemasangan yang dari kontrolnya ini sudah selesai. Nah, selanjutnya ini yang paling utama ya, yang menyebabkan atau yang memanfaatkan agar relay timernya awet atau tahan lama. Di sini kita harus pasang yang namanya pengunci kontaktor. Nah, pengunci kontaktor itu dipasang di mana? Dipasangnya di NO, yaitu yang 43 dan 44. Mau NO sini, mau NO sini, silahkan. Karena di sini ada 2 buah NO. Nah, dipasangnya di mana? Dipasangnya digabungkan di mana? Yaitu di nomor 6 dan di nomor 8. Harus di NO sini. Nah, dari nomor
6 ini dimasukkan ke NO sini yang nomor 44, dan dari nomor 8 sini dimasukkan ke NO yang nomor 43. Karena di sini nyambungnya sama A2, di sini digabung aja di sini supaya dekat. Oke? Kita pasang dulu kabelnya supaya agak bingung. Oke, lihat sudah saya pasang untuk penguncinya, yaitu yang dari nomor 6 masuk ke NO yang nomor 44, dan dari nomor 8, karena 8 ini nyambung ke sini, lihat, ke A2, maka dari A2 bisa langsung dimasukkan ke NO yang nomor 43. Nah, untuk rangkaiannya sudah selesai kayak gini. Jadi sekarang saya akan mencobanya dan mempraktikkan cara kerjanya kayak gimana. Lihat, saya akan pasang dulu untuk delay timernya. Oke, timernya sudah saya pasang. Lihat, sekarang untuk pemasangan indikator lampu, supaya nanti kelihatan ketika kontaktornya kerja, maka si lampu indikator ini akan menyala. Kita pasang dulu. Pasangnya di mana? Pasangnya di NO yang sebelah kiri ini, yaitu yang nomor 1314. Saya pasangkan di nomor 13 yang pasanya dan netralnya digabungkan di netral sini. Oke, kita pasang dulu. Nah, sekarang supaya nanti lampu indikatornya menyala, dipasangkan dari MCB sini masuk ke NO yang nomor 14. Berhubung yang dari MCB sini ngegabung ke yang NO yang sebelah kanan, yaitu nomor 44, maka kita sambungkan aja dari nomor 44 masuk ke nomor 14. Dijemperkan sini. Mau dari sini juga bisa karena nyambung ke MCB, lihat. Nah, saya gabungkan aja yang nomor 44 ya. Kita pasang dulu. Nah, digabungkan, udah saya selesai masang kabelnya, lihat. Dari sini masuk ke NO yang nomor 14, sehingga nanti bisa menyalakan indikator ini ketika kontaktornya kerja. Oke, akan saya coba praktekkan. Nah, sekarang saya akan coba meng-on-kan MCB-nya. Sebelum saya on-kan MCB-nya, saya akan kasih penjelasan dulu untuk cara kerjanya dari rangkaian ini. Nah, ketika MCB-nya di-on-kan, maka otomatis nanti untuk tegangan yang ke relay timer ini akan menyala. Ketika relay timer ini menyala sesuai waktu yang kita setting di sini, maka nanti kontaktor ini akan kerja. Ketika kontaktor ini kerja, maka indikator yang ini akan menyala. Nah, ketika kontaktor juga ini kerja, maka relay timernya akan mati. Mati total ya, bukan sekedar mati gitu. Nah, jadi mengakibatkan untuk si TDR ini akan awet atau tahan lama. Nah, begitu untuk cara menggabungkan relay timer dan kontaktor. Yang paling utama itu apanya? Yang paling utama itu pengunci sini nih, sama yang di belakang ini. Karena dengan adanya pengunci ini nanti si kontaktor ini akan mengunci, sehingga relay timer ini akan mati. Kenapa mati? Karena tegangan yang dari MCB sini masuk ke nomor NC yang nomor 32 tertahan di sini karena kontaktornya kerja, dan otomatis si relay timernya mati. Walaupun relay timer mati, si kontaktor tetap kerja atau tetap menyala. Oke, saya coba dulu, lihat. Ketika saya on-kan MCB, lihat kedap-kedip di sini ya relay timernya, dan lihat juga di kontaktor. Oke, kita on-kan 3 2 1. Nah, lihat kedap-kedip, hitung waktu. Nah, lihat. Kontaktor langsung bekerja dan menyala lampu indikatornya, dan timernya mati total. Paham sampai sini kan? Ini kenapa mati? Karena dari tegangan MCB yang masuk dari MCB sini, tegangannya tertahan di sini. Lihat, kita coba pakai test pen. Test pen menyala, lihat, tetapi di sini tidak menyala. Karena apa? Karena tertahan di sini tegangannya, sehingga tidak masuk ke coil delay timer, dan delay timer pun mati. Nah, ini manfaatnya dari sistem untuk pengunci yang ada di sini, sehingga relay timer pun akan tahan lama dan awet. Kita coba off-kan dulu. Kita coba sekali lagi, kita on-kan 3 2 1. Lihat, ini menyala, menghitung waktu. Nah, kontaktornya langsung bekerja dan timer pun akan mati kembali. Oke, saya segitu untuk penjelasan cara menggabungkan kontaktor dan relay timer agar relay timernya awet dan tahan lama. Mudah-mudahan teman-teman paham dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.